Di dalam satu hadis sahih Rasul kita menyampaikan innallaha kataba maqadiril abdi khamsina alfasanatin qabla khalqis samawati wal ardh. Allah itu telah menetapkan bagian-bagian seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi sebelum peristiwa hari ini kita rasakan, itu Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu menyampaikan bahwa tahun 2020 kita akan didatangi oleh wabah penyakit. Allah sudah mencatat itu. Bahkan tahukah kita berapa jumlah orang yang nanti meninggal sudah dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang terinfeksi semuanya sudah dicatat rapi oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka nasihatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belum menyampaikan ya bunayya ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka fa'lam law ijtama'atil ummatu ala ayyan yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah wa law ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah rufi'atil aqlam wa saffatis suhuf. Bapak, ibu-ibu, kalau kita khawatir mati lah wong urip iki mesti mati arep jenengan. Nggih. Wulang jos pundi Mas, dunia itu indah. Kalau matur di luar sana itu ada negeri yang jauh lebih indah dari dunia seperti ini. Tidak ada wabah, tidak ada lelah, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kelelahan. Mana itu? Surganya Allah. Dan surganya Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentrem tak ibu-ibu, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keimanan kita kepada Allah yang menenteramkan hati kita, membuat kita bahagia, membuat kita tidak pernah menjadi orang yang panik. Kenapa? Karena kita punya penguasa alam semesta yang selalu sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, malam hari ini saya tidak melanjutkan materi kita tentang akibat buruk dosa nggih. Kalau kepengen matur tentang bagaimana kita beriman kepada takdirnya Allah, ini menurut saya perkara yang penting untuk kita pelajari kembali, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak pernah berkeluh kesah ketika Allah Ta'ala menetapkan apapun kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu meyakini bahwa Allah Ta'ala adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ini nanti kaitannya ya dengan keadaan yang hari ini kita rasakan. Materi ini kita ambilkan dari beberapa kitab, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini tentang makna beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruk. Ya. Karena beriman kepada takdir Allah baik buruk ini perkara yang penting. Ya, di mana Allah Ta'ala menjadikan bagian penting dari rukun iman. Karena ini nanti apabila salah orang bersikap kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, seringkali membuat seorang manusia kemudian berputus asa kepada rahmat Allah Ta'ala. Dan berputus asa kepada rahmat Allah itu satu sifatnya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah Ta'ala menyampaikan wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun.
Dan janganlah engkau berputus asa kepada rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Ya, ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana dengan doa kita, Ustaz? Donga nopo yang harus saya baca? Sak donga-dongane. Intinya jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan apalagi tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', monggo silakan dibaca. Anda hafalnya doa tadi yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jazam wa sayyil asqam, yang monggo silakan dibaca. Atau misalkan ada ustaz yang mengajarkan al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, misalkan, monggo. Intinya jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berhenti berdoa itu bagian dari keputusasaan kepada rahmat Allah. Nabi Zakaria alaihissalam, ini kalau buatan dangu nggih nyuwun ngapunten niki mangke mau pergi ke stasiun, ada acara di luar kota, nyuwun ngapunten. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadsanillah wa iyyakum, Nabi Zakaria alaihissalam beliau menikah dengan seorang wanita yang mandul dan tidak mungkin punya keturunan. Tetapi apa keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Zakaria alaihissalam? Beliau tidak pernah berhenti berdoa memohon kepada Allah untuk diberi keturunan. Dan disebutkan di dalam surat Maryam itu, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, wahai Allah, tulang belulangku sudah rapuh, wasta'ala ra'su syaiba, sedangkan rambutku sudah memutih seluruhnya, dan aku pengen keturunan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah bosan memohon kepadamu wahai Allah. Jawab Bapak. Kenapa? Karena orang berdoa itu wujud dia punya harapan besar kepada Allah. Mbok wis to Mas rasa ndonga nek awake dhewe mati setu, jangan begitu hadirin sekalian. Ya, betul orang yang terkena wabah itu kalau dia sabar meninggal mati syahid, tetapi Rasul kita tidak pernah mengajarkan kita untuk mendatangi kebinasaan. Nggih. Maka mari kita bersama-sama berikhtiar sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Aldi, kita laksanakan. Selain itu kemudian kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang sabar, tidak berputus asa kepada Allah Ta'ala atas rahmatnya. Karena Allah Ta'ala itu maha mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini materinya tidak hanya sekali pertemuan. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan di dalam satu hadis sahih, Rasul kita menyampaikan, innallaha kataba maqadiril abdi khamsina alfasanatin qabla khalqis samawati wal ardh. Allah itu telah menetapkan bagian-bagian seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi sebelum peristiwa hari ini kita rasakan, itu Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu menyampaikan bahwa tahun 2020 kita akan didatangi oleh wabah penyakit. Allah sudah mencatat itu. Bahkan tahukah kita berapa jumlah orang yang nanti meninggal sudah dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang yang terinfeksi, semuanya sudah dicatat rapi oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka nasihatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belum menyampaikan, ya bunayya ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka fa'lam law ijtama'atil ummatu ala ayyan yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah wa law ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah rufi'atil aqlam wa saffatis suhuf. Bapak, ibu-ibu, kalau kita khawatir mati, lah wong urip iki mesti mati arep jenengan. Nggih. Wulang jos pundi Mas, lho ning dunia itu indah. Kalau matur di luar sana itu ada negeri yang jauh lebih indah dari dunia seperti ini. Tidak ada wabah, tidak ada lelah, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kelelahan. Mana itu? Surganya Allah. Dan surganya Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentrem ta ibu-ibu wa bapak. Ya kalau kita khawatir mati lah awake dhewe urip iki mati. Halo. Siapa di antara kita yang yakin kita pasti akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah menyampaikan setiap jiwa yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, takut tidak takut. Tetapi hadirin sekalian, tugas kita adalah ikhtiar. Dan sebagaimana yang diterangkan tadi itu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan orang yang bertawakal kepada Allah tanpa melalui ikhtiar, fatawakkalhu madkhulun, tawakalnya menipu. Tawakalnya menipu. Kalau Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ya berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu bergerak menuju Syam, mendengar bahwa di negeri Syam sudah muncul wabah, kemudian belum berunding dengan para sahabat besar, dan sahabat-sahabat besar yang menyertai belum menyarankan agar beliau balik ke kota Madinah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah panjenengan akan lari dari takdir Allah? Ya, Umar bin Khattab mengatakan, boten, saya tidak lari dari takdir Allah, tetapi saya bergerak menuju takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ya, maka kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah, sebagaimana hadis yang waktu itu Umar tidak mendengar, tapi disampaikan oleh seorang sahabat. Hadis yang kalau kita bicarakan itu, Rasul kita menyampaikan, maka barang siapa yang tinggal di satu negeri, kemudian wabah itu datang dan dia ada di dalam negeri itu, janganlah dia keluar. La takhruju minha firaron, janganlah orang itu lari dari negeri itu untuk mencari negeri yang lain. Tetapi siapapun orang yang terdapat satu wabah di satu negeri dan dia tidak ada di negeri itu, jangan engkau datangi negeri itu, kata Rasul kita Muhammad SAW. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu memilih tetap tinggal di Syam, di Palestina. Kenapa? Belum mentaati perintah Rasul. Rasul kita menyampaikan hadis sahih Bukhari lagi, faman waqa'at ta'un fahuwa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Siapapun orang yang terkena wabah lalu dia diam di tempat tinggal dia bersabar memohon agar Allah memberikan pahala bagi dia, maka falahu mithlu ajri syahidin, orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Ya hadirin sekalian, nasadani Allah wa yakum. Tapi sepindah malih berbicara tentang masalah takdir Allah itu penting. Ini materi yang akan kita bicarakan ke depan nanti insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Materi tentang akibat buruk perbuatan dosa kita tunda sebentar. Nanti berapa kali pertemuan sak rampunge. Agar apa? Agar kita tidak berputus asa dengan takdirnya Allah. Tur orang gersulo ngapa to Gusti Allah kok dadak ngene iki barang kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dengan kebijaksanaan Allah. Bayangkan loh, Nabi Ayub beliau sakit, dan sakit beliau itu kemudian dilanjutkan dengan ujian-ujian yang lain. Musibah yang menimpa Nabi Ayub itu menimpa Nabi Ayub dan keluarganya. Itu diceritakan oleh Allah sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin sampai akhir zaman. Hikmahnya besar. Langkung-langkung ini ada wabah yang terkena sak dunya, itu hikmahnya besar. Jangan dikatakan ngopo to kok dadak ngene iki ngopo. Hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Mari kita bicarakan. Nggih. 5 menit lagi, setelah itu kita tutup nggih. 1. Membenarkan secara penuh ada sekitar 12 atau 13 poin. Pamilo sekali pertemuan tidak selesai nih. 1. Beriman kepada takdir Allah itu membenarkan secara penuh bahwa seluruh perkara yang terjadi baik atau buruk, maka itu semuanya dengan ketetapan Allah dan kadar dari Allah Ta'ala. Semuanya. Jangankan kok wabah, pindahnya debu dari satu tempat ke tempat lain itu sudah dicatat dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Panjenengan bergerak naik sepeda motor, berapa kali roda kita berputar, berapa kali panjenengan tengok kiri tengok kanan, berapa kali panjenengan ngerem, berapa kali panjenengan berhenti, kemudian kaki kiri atau kanan panjenengan diletakkan di tanah, itu dicatat oleh Allah semuanya. Ya, ning dos pundi nggih Mas?
Wabah ini kan resikonya mati. Kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengatakan awake dhewe neng dunia itu pasti kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Mbuh kita dulu, mbuh orang-orang yang kita cintai lebih dulu. Wes toh. Maka kalau hari ini kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah sabar agar kita orang yang lapang dada dengan takdir Allah. Selain tadi lo ikhtiar, nggih. Karena Allah itu suka dengan orang yang ikhtiar. Bayangkan loh, kok jangankan ikhtiar kita mohon kepada Allah sabar dan sehat. Nabi kita itu menyampaikan kama-qala hadis hasan, innallaha yuhibbu 'abdan idza amala 'amilan ayyutqana. Allah itu suka dengan seorang hamba ketika dia mengerjakan pekerjaan apapun dunia akhirat dia tekuni, itu Allah suka kok. Misalkan bapak ibu-ibu, saya punya kenalan, beliau ini selama bertahun-tahun setiap subuh itu pasti noto sandale jamaah. Kita ingin pisan lah mas, ming noto sandal lah, dia kerjakan 5, 6, 7 tahun biaya terusan setiap hari loh hadirin. Allah suka dengan orang seperti itu. Amal yang bagi seseorang dianggap kecil, gitu, tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada amal itu yang kecil. Ya, orang kok ganjarane ming cilik niki Mas, mboten nonton. Panjenengan cari satu amal di dalam Islam yang niatkan lillahi ta'ala pahalanya kecil, panjenengan cari apa? Mboten nonton, Pak. Ya, tidak ada. Mencium tangan orang tua kita, kalau itu bagian dari takdim kita kepada orang tua kita, pahalanya besar. Kita berbicara dengan bahasa halus kepada orang tua kita, kalau itu niat kita berbakti kepada orang tua, pahalanya besar. Tidak ada yang kecil di dunia ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau ketemu dengan ibundanya maka beliau tidak pernah berani memandang wajahnya, mesti dungkluk. Kenapa? Itu bagian takdim beliau kepada orang tuanya. Kita emang sederhana, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memahami itu urusan besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya, sampai ada seorang sahabat kalau berjalan dengan bapaknya tidak berani jejer, dia pasti berjalan di belakangnya. Kenapa? Bagi dia itu takdim dia kepada orang tuanya kok, dan pahalanya besar dikerjakan oleh para sahabat dan hadirin sekalian. Ya, kenapa dan lepas. Allah Ta'ala berfirman wonten ing surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ayat 22. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula bencana yang menimpa dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Skenarionya sudah dicatat rapi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Urusan itu bagi Allah gampang. Nggih, Bapak. Allah yang menyampaikan. Di dalam hadis wa kula matur, Rasul kita menyampaikan kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum ada negara jenenge Indonesia. Jauh sebelum ada kabupaten jenenge Sleman. Ya hadirin, jauh sebelum ada wilayah jenenge Sidoarum itu sudah ada tulisan bahwa tahun sekian akan terjadi wabah, sebarannya sekian. Allah sudah menetapkan hadirin. Nggih. Nek kula awake meneng wae, mboten. Sekali lagi, orang yang tidak mau ikhtiar itu tawakal humadkhulun, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Maka seorang sahabat, kalau matur, ada seorang sahabat Amr bin Abi Umayyah matur, ya Rasulullah, saya naik unta, apakah saya diamkan unta saya kemudian saya tawakal, ataukah saya ikat dulu unta saya? Rasul kita mengatakan, akhilha wa tawakkal 'ala Allah, ikat untamu dan bertawakallah kepada Allah. Setelah itu kama-qala Rasul kita menyampaikan begitu hadirin. Apa toh hikmahnya musibah itu? Nih, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu wahai manusia supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Jangan kita bersedih-sedih berat kalau ada bagian dari kehidupan dunia kita yang hilang entah apa itu. Tetapi jangan sampai kita sombong, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan bergembira, terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, niki singkat, walaupun 5 menit nggih. Apa toh yang dikehendaki oleh Allah akan musibah ini? Silahkan baca surat Al-An'am ayat ke-43. Wow, pengawasan ba'da maghrib kita sampaikan sebentar ini. Apa toh yang dikehendaki oleh Allah? Surat Al-An'am ayat ke-43. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ayat ke-43 surat Al-An'am, surat yang ke-6. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Allah bertanya, kenapa manusia itu ketika datang bencana dari kami, mereka tidak mau merendahkan diri mereka di hadapan kami, di hadapan aku Allah Ta'ala. Walakin qasat qulubuhum, tetapi justru hati mereka semakin keras, mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan Allah setan menjadikan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan menjadikan perbuatan dosa itu terpandang indah oleh orang-orang itu. Jadi Allah itu berkehendak dengan musibah ini kalau panjenengan sami tadzarru di hadapan Allah, merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi sekelompok orang ketika ada orang memberikan nasihat di media sosial, ingatlah kepada Allah, jauhi dosa, dikomentari orang karuan bapak-bapak. Seakan-akan musibah ini datang dengan sendirinya tanpa ada pengatur alam semestanya. Jangan. Ya hadirin sekalian, na'udzubillah, saya tadi sore membaca di Twitter, untungnya itu gambar Pak. Kenapa? Karena saya itu di Twitter langganan beberapa akun ahli politik dan militer dunia nggih. Lah itu ada yang dia menyukai satu tulisan orang Italia, nyuwun ngapunten, di mana karena hari ini Italia itu kota-kota lockdown semuanya, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh keluar dari kota. Itu akhirnya ada situs porno yang menggratiskan akunnya kepada semua warga Italia, nek mboten salah. Wes semaput to niku Pak. Gek piye nek ngoten niku. Itu lho orang yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kenapa kata Allah ketika batang bencana dariku dia tidak mau tunduk, justru hati mereka semakin keras. Sedangkan Allah berkehendak dengan bencana itu kita tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak penutup, ingat apa yang menyebabkan umatnya Nabi Yunus diampuni oleh Allah. Ya, dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika 2 tang awan yang mereka kira hujan, tapi rupanya awan itu membawa hawa yang sangat panas. Mereka tahu mereka akan disiksa waktu itu, maka seluruh kota sekitar 100.000 orang, ribuan tahun yang lalu, kota yang sangat besar, itu negara yang sangat besar, sekitar 100.000 orang itu semuanya keluar, naik ke bukit, ya, ke tempat yang tinggi. Semuanya dibawa, hewan-hewan ternak mereka dibawa semuanya. Kemudian ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas dari susuan. Kalaupun toh anaknya menangis, biarkan mereka menangis. Semuanya sujud kepada Allah, minta ampun, dan diangkat loh itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu yang menyebabkan bencana diangkat oleh Allah. Berbeda dengan umatnya Nabi Nuh, berbeda dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, berbeda dengan umatnya Nabi Soleh, berbeda dengan umatnya Nabi Hud, dan lain-lain. Umatnya Nabi Yunus berbeda. Begitu mereka tahu mereka akan ditimbun, semuanya keluar dari kota, semuanya. Tidak ada satu orang pun di kota yang masih ada. Semuanya keluar ke tanah lapang. Tidak cukup tanah lapang, mereka naik ke bukit yang tinggi. Ya, sebagai bentuk kesungguhan mereka di dalam berdoa kepada Allah, dan semuanya kemudian sujud di hadapan Allah Ta'ala meminta ampun, dan diangkat bencana itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadirin sekalian, jadi tugas kita hari ini apa? Ikhtiar, sebagaimana yang disampaikan Pak Dr. Aldi tadi. Setelah itu tadarruklah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Quran, zikir. Kita nikmati takdir Allah sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, apa perkara yang panjenengan paling rindukan di dunia ini? Belum menjawab, menikmati dan menunggu takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang paling indah untuk kita. Semoga Allah berikan kita kesehatan, semoga Allah berikan kita ketakwaan dan istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sekian dan demikian ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan ada pertanyaan ya. Silahkan disimpulkan. Pekan depan nanti materinya insya Allah masih sama. Kita lanjutkan, ada sekitar 13 poin mungkin beriman kepada takdir Allah. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.